Ini adalah kalimat-kalimat yang kita sebagai pemain di Indonesia tuh adalah hal-hal yang biasa teman-teman sekalian. Ya, intinya ya teman-teman, makanya saya tuh sama sesama youtuber-youtuber yang lain ya kita saling saling berkunjung. Ya, itu adalah sebagai tanda penyemangat kita. Ayo bro, teman-teman youtuber pula semangat, ayo. Ini saya komen nih, semangat yuk. Ini saya subscribe. Ayo semangat. Jadi saling mendukung. Kenapa? Karena begini teman-teman sekalian, youtuber pemula saya tahu perasaannya seperti apa ya. Jadi ketika subscriber tidak bertambah, mereka akan bilang seperti ini, udahlah, kayaknya bukan di sini rezeki saya, kayaknya saya berhenti main YouTube. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih tanggapan Mas Didik tentang sub for sub. Apakah diperbolehkan atau mutlak tidak boleh dilakukan untuk teman-teman youtuber pemula? Maka teman-teman tonton terus saja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik ya. Saya ini ada pertanyaan menarik ya, Mas Didik. Gimana tanggapan Mas Didik tentang YouTube sub for sub ya? Sub for sub itu maknanya apa sih? Ya, pertama teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi sub for sub itu ya, ya sub for sub itu artinya adalah ya subscribe ya for subscribe ya subscribe ya. Intinya adalah ya saling subscribe ya saling subscribe. Nah ini apakah diperbolehkan Mas Didik kita melakukan saling subscribe ya? Nah kalau misalnya teman-teman emang melakukan itu ya hanya demi untuk mendapatkan subscriber, mengajak untuk orang lain atau channel lain untuk subscribe channel teman-teman sekalian, maka itu termasuk melanggar dari kebijakan interaksi palsu sama pihak YouTube. Oke, kita akan baca dulu ya ini teman-teman sekalian ya, biar supaya nanti teman-teman sekalian tuh tidak merasa ya. Jadi ada beberapa channel YouTube teman-teman saya gitu kan. Kemudian dia sering melakukan sub for sub dan itu terang-terangan ya, di komen terang-terangan gitu kan. Kemudian dia bikin konten terang-terangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian tiba-tiba ya channelnya hilang gitu kan. Dan ngadu ke saya, Mas Didi gimana nih? Akhirnya ketika saya tanya ada nggak interaksi-interaksi yang pernah melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, akhirnya dia ngaku dia sering melakukan sub for sub dan lain sebagainya. Nah, artinya teman-teman sekalian, kalau ini ketahuan sebenarnya ini sangat beresiko karena melanggar kebijakan dari pihak YouTube itu sendiri. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian ya. Ini adalah salah satu kebijakan interaksi palsu yang dianggap oleh pihak YouTube itu disebut dengan melanggar dari komunitas dari YouTube itu sendiri ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian ya. Kita lihat di sini. YouTube tidak mengizinkan pengguna metode yang dapat memanipulasi jumlah penayangan, suka, komentar dan atau matriks lainnya. Entah itu menggunakan sistem otomatis atau dengan menyuguhkan video kepada penonton awam. Jadi tidak mengizinkan pengguna metode dapat memanipulasi jumlah penayangan. Ya, misalnya teman-teman beli subscriber ya, kemudian suruh orang komen dan lain sebagainya secara ya memanipulasi. Tapi kalau emang original tidak masalah ya. Konten yang semata-mata dapat imbalan penonton ya, untuk ini juga sebenarnya dilarang. Ya, maka kemarin ketika saya ditanya gimana kalau kita misalnya yuk komen yuk nanti saya kasih uang dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ada dua pendapat teman-teman sekalian. Sebenarnya YouTube tidak memperbolehkan itu, tapi buktinya banyak teman-teman sekarang ya tidak masalah sampai sekarang kan begitu ya. Baik, untuk sub for sub itu gimana Mas Didik? Nah, baik teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, arti kebijakan bagi Anda. Jika Anda memposting konten, ini ya, kita baca sama-sama ya. Jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. Konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka atau subscriber secara buatan. Nah, ini beli subscriber ya. Kemudian dari subscriber buatan ya, kemudian pasif lagi dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya melanggar kebijakan dari YouTube. Oke, kita baca yang kedua. Konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Ya, nah ada pihak ketiga yang mempromosikan ya channel kita dan lain sebagainya untuk meningkatkan subscriber secara ilegal. Itu juga tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube. Nah, sekarang ini yang ketiga nih, teman-teman pahami nih ya. Konten yang mengajak untuk subscriber
ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Ya, jadi ayo subscribe channel saya, nanti saya akan subscribe channel teman-teman juga. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, yang boleh gimana? Jadi sebenarnya kalau kita di Indonesia, ya hal-hal semacam ini kan sebenarnya adalah hal-hal ibaratnya kita saling bertamu ya teman-teman sekalian ya. Tapi kalau YouTube ini sebenarnya tidak memperbolehkan ya. Contohnya catatannya dia bilang seperti ini. Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol atau membagikan dan memberi komentar. Misalnya, ayo silakan subscribe ya YouTube saya ini dan jangan lupa klik tombol suka dan juga share kepada teman-teman sekalian. Makanya orang banyak ya di penutup itu selalu bilang jangan lupa like, comment dan subscribe. Itu diperbolehkan teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa like, comment dan subscribe. Nanti saya juga akan like, comment dan subscribe. Itu yang tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube. Jangan lupa subscribe, nanti saya akan juga subscribe teman-teman sekalian. Itu yang tidak diperbolehkan. Kata YouTube begitu ya. Nah, jadi gimana dong Mas Didik? Nah, kalau saya teman-teman sekalian, teman-teman sebenarnya bisa melakukan seperti ini ya. Jadi intinya kita silaturahmi aja tidak masalah ya. Misalnya ya, contoh misalnya kita buat seperti ini ya. Jadi ketika saya komen ya, saya komen, teman-teman bilang seperti ini ya. Mas, saya udah seduh kopi ya, mumpung hangat. Nah, tidak masalah teman-teman komen seperti ini. Ya, teman-teman YouTuber sudah paham semua. Maksudnya apa? Sudah seduh kopi, artinya kita disuruh mampir. Ya, kita disuruh mampir ke channel dia. Itu tidak masalah teman-teman sekalian. Akhirnya kita mengajak untuk silaturahmi di sana. Ya, saling seduh kopi dan lain sebagainya. Ya, Mas, ya nasi sudah matang. Ya, nasi sudah matang. Biar sini saya suapin. Ya, gantian. Ya misalnya ya, apakah masalah? Tidak masalah. Yang penting tidak ada kalimat sub for sub, tidak ada kalimat subscribe for subscribe, atau yuk saling subscribe ya. Yang masalah apa? Nah, yang masalah begini teman-teman sekalian. Jadi seringnya kita misalnya yuk sub for sub. Nah, ini pasti bahaya. Ini channel teman-teman sekalian sangat berbahaya. Biasanya nanti akan kena strike nih. Ini bahaya nih. Kenapa? Karena melanggar peraturan dari YouTube. Atau teman-teman bilang yuk saling subscribe yuk. Saling subscribe. Ya, nah itu juga sebenarnya berbahaya teman-teman sekalian. Nah, biar supaya aman ya teman-teman bilang aja seduh kopi ya, tehnya ya mau minum apa Mas, ya sudah siap teh sama kopi ya, teh sama kopi, monggo mampir. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita sebagai pemain di Indonesia itu adalah hal-hal yang biasa teman-teman sekalian ya. Intinya ya teman-teman, makanya saya tuh sama sesama YouTuber yang lain ya, kita saling berkunjung ya. Itu adalah sebagai tanda penyemangat kita. Ayo bro, teman-teman YouTuber pula semangat, ayo ini saya komen nih, semangat yuk, ini saya subscribe, ayo semangat. Jadi saling mendukung. Kenapa? Karena begini teman-teman sekalian, YouTuber pemula saya tahu perasaannya seperti apa ya. Jadi ketika subscriber tidak bertambah, mereka akan bilang seperti ini, udahlah kayaknya bukan di sini rezeki saya, kayaknya saya berhenti main YouTube. Makanya dulu banyak teman-teman YouTuber ketika saya baru 100 subscriber tuh, saya ketemu banyak teman-teman YouTuber tuh masih pada komen, saya juga sering berkunjung, tapi sekarang channelnya hilang gitu kan. Kemana? Ternyata ada yang ditanya sudah dijual ya. Ada juga yang Mas saya udah kasih ke adik saya, udah diganti channelnya dan lain sebagainya. Saya gak semangat lagi lah, kenapa? Saya bilang begitu. Gak bertumbuh-tumbuh Mas channel saya Mas dan lain sebagainya. Ya, makanya teman-teman sekalian, ayo kasih semangat yuk teman-teman YouTuber pemula, biar mereka terus berkembang, biar mereka terus berkreasi ya, sampai mereka subscribernya terus meningkat, viewers terus meningkat, dan mereka juga semakin tahu bahwasanya oh ternyata the real content itu yang paling dibutuhkan oleh pihak YouTube itu sendiri. Ya, semakin kita buat konten, semakin kita semangat, semakin sering kita komitmen dan konsisten, semakin baiklah channel YouTube kita. Ya. Nah, kenapa Mas Didi? Karena begini teman-teman sekalian, masalahnya kalau kita komen di tempat orang lain, misalnya gini. Nah, komen-komen ya, itu bisa dilaporkan teman-teman sekalian ya. Saya misalnya ada orang komen nih, saya bisa ngelaporkan nih. Ada, jadi kita nggak boleh komen-komen seperti ini nih. Ya, komen-komen yang konten komersial ini nggak boleh nih. Komen-komen tentang pornografi, komen-komen tentang pelecehan anak, perkataan yang mendorong kebencian, mendukung terorisme, pelecehan, bunuh diri, ya ini bisa kita laporkan. Apalagi kontennya pun bisa kita laporkan teman-teman sekalian. Konten seksual, makanya banyak konten seksual itu
ya. Kalau nggak dilaporkan biasanya aman-aman ya, tapi gitu banyak ngelaporkan, di take down tuh, habis tuh ya, videonya, kontennya dan lain sebagainya. Pelecehan anak, mendukung terorisme, spam, menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilaporkan oleh teman-teman pemain YouTuber yang lain. Oke, teman-teman sekalian, ayo yuk kita saling semangat, saling memberikan semangat kepada teman-teman YouTuber pemula yang lain. Teman-teman boleh ngumpul semua di sini, komen semua di sini ya, saling seduh kopi. Nanti saya juga akan mampir ke channel YouTube teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya saya pengen ya melakukan menganalisa teman-teman YouTuber yang lain dan memberikan semangat yang lain dan memberikan tips dan triknya, mungkin kesalahannya di sini dan sebagainya. Istilahnya lah review channel YouTube teman-teman sekalian. Oke, silakan teman-teman saling mampir kita semuanya. Mudah-mudahan ini tidak masalah asal teman-teman tidak menyebutkan sub for sub, saling subscribe dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.